Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi. Kali ini kita akan belajar tema 2 subtema 3 pembelajaran 2, yaitu tentang gambar cerita dan poster. Simak baik-baik videonya ya. Perhatikan gambar berikut. Gambar di atas adalah cuplikan dari buku cerita bergambar berjudul Todi dan Semut. Inti cerita Todi dan Semut mengisahkan Todi yang gemar makan coklat dan kue-kue manis, tetapi malas membersihkan sisa-sisa makanan. Suatu ketika, Todi segera tertidur setelah makan kue manis dengan mulut dan tangan kotor terkena sisa-sisa makanan. Saat Todi tertidur, pasukan semut merubungi Todi. Mereka juga menggigit tangan dan muka Todi hingga bentol-bentol. Todi terbangun dan menangis karena merasa gatal-gatal. Sejak saat itu, Todi selalu membersihkan diri seusai makan. Apakah gambar ini mendukung dari isi ceritanya? Ya, gambar tersebut mendukung isi ceritanya. Sekarang, perhatikan contoh berikut. Contoh tersebut merupakan gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar yang menunjukkan kegiatan orang-orang atau binatang-binatang dalam suatu peristiwa. Karya gambar cerita banyak kita temui pada buku cerita. Gambar cerita memudahkan pembaca untuk memahami suatu cerita, tulisan, maupun informasi lainnya. Jika melihat dari contoh tersebut, apakah kamu tahu ciri-ciri dari gambar cerita? Ciri yang pertama, memuat gambar lebih banyak daripada teks ceritanya. Jadi kalau dilihat di sini teks ceritanya lebih sedikit daripada gambarnya. Ciri yang kedua, gambar-gambar yang ada menceritakan urutan peristiwa, baik dari gambar 1, 2, 3, dan 4. Gambar tersebut memiliki urutan peristiwa, menceritakan urutan peristiwa. Ciri yang ketiga, memudahkan pembaca dalam memahami suatu penjelasan atau cerita, karena gambarnya menunjukkan dari isi ceritanya, jadi pembaca akan lebih mudah memahami isi cerita. Ciri yang keempat, memberikan gambaran singkat isi tulisan atau cerita yang disampaikan. Dan ciri yang kelima, menambah nilai keindahan sajian sebuah tulisan atau cerita. Jadi gambarnya memberikan kesan lebih indah, lebih menarik ketika seseorang membaca cerita. Pada pembelajaran 1, kita telah mengetahui bahwa salah satu cara mengatasi bahaya kabut asap adalah dengan memakai masker. Memakai masker perlu dilakukan karena kabut asap dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau biasa disebut ISPA. Nah, kali ini kita akan belajar cara memelihara organ pernapasan. Yang pertama, cara menjaga kesehatan organ pernapasan dengan mengonsumsi makanan bergizi agar daya tahan tubuh terjaga baik. Berolahraga secara teratur supaya alat-alat pernapasan terlatih dengan baik dan dapat bekerja dengan baik pula. Kemudian istirahat cukup dengan posisi tidur yang benar, yaitu miring ke kanan ya, jangan telungkup. Berikutnya, menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. Yang pertama, menggunakan masker saat berada di lingkungan kotor, mengurangi mengonsumsi makanan dan minuman dingin, menghindari makanan dan minuman yang mengandung banyak gula dan bahan kimia, karena dapat merangsang lendir pada paru-paru, sehingga kapasitas udara yang tersimpan di dalam paru-paru akan lebih sedikit.
Selanjutnya, merawat organ pernafasan, yaitu dengan membersihkan rongga hidung secara teratur dan memeriksa kesehatan pernafasan secara teratur ke dokter. Selanjutnya, menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Membuat sebanyak mungkin ventilasi dalam rumah untuk menjaga sirkulasi udara, menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu, membuat udara bersih di lingkungan sekitar rumah dengan menanam banyak tumbuhan hijau, dan mencegah ruangan lembab karena virus dan bakteri mudah berkembang di ruangan dengan kelembapan tinggi. Nah, salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk memberitahu orang tentang pentingnya menjaga kesehatan organ pernafasan yaitu dengan membuat poster. Nah, berikut ada contoh poster tentang cara menjaga organ pernafasan. Nah, tugas kamu hari ini yaitu buatlah poster dengan tema cara merawat organ pernafasan. Selamat bekerja.